9 SMP Negeri 1 Tikung. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik selalu dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat untuk belajar mencari ilmu di SMP Negeri 1 Tikung. Oke ya. Oke, baiklah untuk pelajaran TIK, bimbingan TIK pada bab pertama, pada materi yang pertama adalah kita nanti akan belajar yaitu tentang Google Slide. Google Slide merupakan produk aplikasi yang dikeluarkan oleh Google. Apa Google Slide itu? Ini ya. Jadi pengertian dari Google Slide. Google Slide itu merupakan layanan presentasi online yang dimiliki oleh Google serta bagian dari produk Office Google Suite. Google Slide diperkenalkan secara publik sejak tahun 2006 melalui Google. Fungsi dan manfaat Google Slide yaitu membuat presentasi di mana saja dan kapan saja. Ini hampir sama fungsinya dengan kalau di laptop kita biasanya menggunakan PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Ini fungsinya sama ya. Cuman kalau Google Slide ini dia bersifat cloud, yaitu penyimpanannya secara online. Tapi kalau di Microsoft PowerPoint yang ada di laptop itu kita menyimpannya yaitu di internal laptop. Kemudian yang kedua adalah dapat berkolaborasi bersama tim. Dengan Google Slide ini nanti hasilnya bisa kita share, kita bagi kepada teman kita ya. Kemudian ini dukungan cloud storage lebih besar. Artinya apa? Artinya kalau di dalam Google Slide ini ruang penyimpanannya nanti masuk ke dalam Drive, Google Drive. Di dalam Google Drive itu kapasitasnya kalau mendaftar sendiri akunnya itu diberi free, kebebasan ruang sampai 15 GB. Tapi kalau kalian sudah menggunakan akun belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka otomatis nanti ruang penyimpanan di Google Drive itu unlimited, artinya tak terhingga. Jadi file apapun nanti bisa disimpan di dalam Google Drive. Termasuk di dalamnya ini Google Slide. Nah, Google Slide ini juga masuk bagian dari Google Drive. Nah, itu ya. Kemudian layanan dan fitur pada Google Slide yang pertama adalah gratis tanpa biaya. Jadi kalau kita sudah punya Google, otomatis semuanya gratis. Yang kedua adalah kolaborasi bersama tim, nanti bisa kita saling berbagi dokumen. Yang ketiga, berbagi dokumen lebih aman. Kemudian yang keempat, tersedia pilihan tema yang cukup beragam, jadi hampir mirip dengan di Microsoft PowerPoint. Yang kelima, tentunya support dengan Microsoft PowerPoint. Jadi kalau kita sudah punya Google Slide simpan di dalam Google Drive, otomatis ketika kita ingin mengunduh nanti filenya berubah menjadi Microsoft PowerPoint. Begitu pula sebaliknya, ketika kita mengupload file Microsoft PowerPoint dari komputer, maka nanti kalau sudah masuk di Google Drive bisa dirubah menjadi Google Slide. Nah, itu kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh Google, khususnya yang kita bahas hari ini adalah tentang Google Slide. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk membuka Google Slide? Nanti kita lihat tayangan berikutnya. Atau selalu buka di WA group kalian di TIK, kemudian selalu membuka Google Classroom. Mungkin di sana ada tugas atau materi atau cara-cara membuka Google Slide. Nah, oke, terima kasih. Pada video kali ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana cara untuk membuat dokumen presentasi
menggunakan aplikasi Google Slide di handphone Android. Bagaimana lengkapnya? Sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe dulu channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan Anda berikan like untuk video ini. Sobat Nibipedia, kita bisa memanfaatkan handphone kita untuk membuka, mengedit, atau membuat dokumen presentasi. Yang perlu diingat di sini, ketika Anda menggunakan aplikasi Google Slide di handphone, fitur yang ada kurang begitu lengkap. Jika Anda ingin menggunakan fitur-fitur yang lebih lengkap, Anda dapat menggunakan Google Slide ini di komputer atau di laptop. Walaupun demikian, minimal dengan belajar aplikasi Google Slide di handphone Android, Anda bisa memahami dan mengetahui konsep bagaimana cara membuat dokumen presentasi menggunakan handphone Android. Oke, kita bisa mulai. Pertama, kita menggunakan aplikasi Google Slide. Ya, jika di handphone Anda belum ada, silahkan Anda download terlebih dahulu. Oke, untuk membuat dokumen presentasi baru, Anda bisa menekan ikon tanda plus di pojok kanan bawah. Kemudian kita bisa memilih template atau membuat presentasi baru. Jika menggunakan template, maka Anda akan disediakan bentuk-bentuk dokumen presentasi ya yang telah disediakan oleh Google Slide. Jika Anda ingin membuat versi Anda sendiri, maka Anda bisa menggunakan presentasi baru. Untuk percobaan di video ini kita menggunakan presentasi baru. Oke. Di aplikasi Google Slide itu area kerjanya berbeda dengan aplikasi Google Dokumen. Ya, kalau di Google Slide area kerjanya seperti ini ya. Dan area kerjanya ini disebut dengan slide. Oke. Kita bisa menambahkan beberapa slide ini ya sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk menambahkan slide, maka Anda bisa menekan ikon di pojok kanan bawah ini. Silakan Anda klik, maka di sini kita disediakan berbagai macam bentuk ya. Ada title slide, ini biasanya digunakan untuk bagian depan atau cover ya. Ada section header, ini biasanya untuk sekat. Terus ada title and body, ini biasanya untuk bagian judul dan kita bisa isikan teks di dalamnya. Terus ada title, judul bagian atas dan 2 kolom dan seterusnya. Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan presentasi Anda. Oke, sebagai bahan percobaan, karena tadi di bagian awal sudah ada title slide, maka kita akan menambahkan title and body. Ya, jadi ini menjadi halaman kedua. Untuk berpindah halaman, Anda bisa memanfaatkan tab yang ada di bagian bawah ini. Halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Oke. Sebelum melanjutkan, kita bisa mengubah tema tampilan ini ya sesuai dengan tema yang kita inginkan. Caranya kita pilih menu di bagian pojok kanan atas. Kita bisa memilih ubah tema. Ya, kita sudah disediakan beberapa tema yang bisa kita gunakan dari Google ya. Sebagai bahan uji coba, kita bisa memanfaatkan salah satu. Oke, kita coba
Satu saja. Yang ini, oke. Ya. Jadi ini akan diterapkan tidak hanya di satu halaman tapi di beberapa halaman berikutnya. Oke, untuk uji coba mudah saja, kita akan membuat presentasi sederhana. Kita akan menampilkan biodata. Oke, kita bisa menambahkan teks dengan double tap to add title. Ya, kita klik 2 kali, kita tap 2 kali. Ya, misalnya di bagian ini kita masukkan judul. Karena kita akan membuat contoh sederhana menggunakan biodata, maka kita ketikkan biodata. Oke, sudah. Kita bisa mengubah pengaturan teks, ya, kita bisa mengatur teks dan lain sebagainya, hampir sama dengan apa yang ada di aplikasi Google Dokumen. Misalnya kata teks biodata ini kita berikan efek tebal, kemudian kita bisa mengubah warna teks, ya. Warna teksnya ini kalau mau dirubah juga bisa. Kita gunakan ikon A ini, ya, kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Ya, bisa tema, bisa dasar, bisa khusus. Anda bisa mencoba satu persatu, ya. Sebagai contoh, di sini saya mengubah menjadi warna merah. Oke. Berikutnya di bagian bawah subtitle, kita klik 2 kali. Misalnya kita kasih oleh Dion misalnya. Oke, kita ubah ukurannya, kita perbesar. Ya, dari 13 kita bisa perbesar sesuai dengan keinginan kita. Yang judul juga sama, ya, bisa, ya, kita rubah ukurannya. Misalnya kurang terlihat, bisa kita atur juga. Oke, sudah. Jadi halaman pertama sudah jadi. Kita bisa menuju ke halaman berikutnya. Oke, kita masukkan judulnya. Oke, kita masukkan biodata. Kita berikan efek tebal untuk judul. Ya, kita blok dulu. Ya, ini ya. Terus bagian ini bisa kita tambahkan teks, ya, yaitu berupa isi. Misalnya kita ketikkan nama panggilan Dion. Kemudian kita kasih nama lengkapnya. Misalnya Ngadiono. Alamat. Misalnya Semarang saja. Dan seterusnya sebagai bahan uji coba. Oke. Kita bisa menambahkan teks di dokumen presentasi kita. Selain itu, kita bisa juga menambahkan gambar. Oke, kita tambahkan halaman berikutnya, yaitu halaman ketiga. Misalnya kita tambahkan slide baru. Boleh dipilih sesuai kebutuhan. Untuk uji coba kali ini kita pilih yang title and two column. Ya. Ini kita kasih judul, misalnya
foto profil. Ya, di biodata bisa kita tampilkan profilnya. Oke, kita bisa tab untuk menambahkan tag atau kita menggunakan icon plus ini untuk menyisipkan objek. Ya, di sini kita akan menyisipkan objek. Misalnya gambar, bisa dari kamera, bisa dari foto. Foto ini berarti dari galeri kita. Kalau dari kamera nanti diambil langsung. Misalnya kalian selfie, Anda selfie bisa ambil dari kamera. Sebagai bahan uji coba di sini saya ambil dari kamera. Oke, kita izinkan terlebih dahulu. Izinkan. Ya, kita coba foto. Oke, kita ambil. Kita sesuaikan. Ukurannya. Ya, ini juga bisa kita geser-geser, bisa kita pindah ya. Tata letaknya. Ya ini. Oke, kita bisa tambahkan deskripsi di foto kita. Oke, ini foto aku yang tidak terlihat. Nah, ini misal. Oke, cukup ya, kita tambahkan dokumen keempat. Kita kasih section header aja. Terima kasih. Oke, jadi di sini kita membuat langsung 4 slide. Untuk melihat hasilnya bagaimana, kita bisa running, kita play menggunakan iklan mainkan. Ya, bisa kita presentasikan di perangkat ini. Ya, jadi tampilannya seperti ini ya. Kita tab untuk menuju ke halaman berikutnya. Tab lagi, tab lagi. Oke, gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini, di mana kita membuat dokumen presentasi sederhana menggunakan aplikasi Google Slide di handphone Android. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.